Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Alia Mufida, NIM 231135494 dari Prodi PPG PGSD kelas B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai refleksi pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Untuk yang pertama, saya akan berbicara tentang review pengalaman belajar. Untuk pengalaman belajar yang berguna dan menarik bagi saya adalah ketika saya melakukan observasi selama 1 semester pembelajaran mata kuliah PPDB ini. Kegiatan ini sejalan dengan topik 1 dengan materi mengenal peserta didik. Pada fase ini, saya mengamati karakteristik peserta didik secara keseluruhan. Bagi saya, pengalaman ini sangat berguna dan menarik karena saya dapat mengerti peserta didik, bagaimana karakteristik mereka, dan bagaimana mereka berproses dalam memahami pembelajaran yang disampaikan, serta bagaimana latar belakang peserta didik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakatnya di rumah. Untuk kemudian, saya juga melakukan observasi dan komunikasi secara langsung dengan peserta didik. Beberapa kali saya melakukan wawancara dengan mereka terkait kegiatan belajar seperti apakah yang mereka inginkan, kegiatan seperti apa yang mereka sukai, kemudian apakah mereka merasa senang saat pembelajaran di kelas, dan kegiatan apa yang biasanya mereka lakukan di rumah. Kemudian saat mempelajari topik 2 adalah juga merupakan pengalaman yang berguna dan menarik bagi saya. Topik 2, saya mempelajari tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan kepada peserta didik, beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka kurang merasa senang saat pembelajaran di kelas. Kemudian beberapa peserta didik juga mengatakan bahwa mereka kurang menyukai mata pelajaran matematika, bahasa Jawa, dan beberapa mata pelajaran lainnya. Dari hal tersebut, saya menyadari bahwa kemungkinan ada sesuatu atau ada bagian dari pembelajaran tersebut yang kurang berpihak pada peserta didik. Seperti dalam pelajaran matematika, guru terlalu banyak melaksanakan pembelajaran secara konvensional. Kemudian agar berpihak pada peserta didik, guru dapat menganalisis apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, kemudian dapat memfasilitasinya, misalnya dengan menggunakan media ajar yang menarik. Kemudian hal yang menarik adalah dari topik 4. Pengalaman belajar pada topik 4 ini, saya mempelajari bagaimana lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Lingkungan belajar merupakan tempat bagi peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran. Hal ini salah satu aspek penting untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Ketika tercipta lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, maka peserta didik juga akan merasa aman dan nyaman pula dalam belajar. Mereka akan fokus dan bahagia dalam belajar. Dari pengalaman belajar yang saya punya, semakin minim distraksi dari luar kelas, semakin efektif dan kondusif pula pembelajaran yang dilaksanakan. Namun, lingkungan belajar itu bukan hanya tentang suatu tempat bagi peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran, tetapi juga beberapa pihak yang terlibat dalam proses belajar peserta didik, seperti keluarga, lingkungan masyarakat di sekitar, dan juga satuan pendidikan. Untuk yang kedua adalah pengalaman belajar yang berguna tapi kurang menarik. Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna tapi kurang menarik bagi saya adalah pada topik 3 dengan materi asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Pada topik ini, saya belajar untuk menganalisis dan mengulas asesmen. Saya mengerti bahwa asesmen merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, karena dari asesmen kita dapat mengetahui sejauh mana perkembangan peserta didik, dan asesmen juga merupakan tolak ukur tercapainya tujuan pembelajaran. Tentunya dengan mempelajari topik 3 merupakan pengalaman belajar yang sangat berguna. Namun bagi saya, materi asesmen merupakan materi yang kompleks. Jadi saya harus mempelajari secara detail terkait
bagaimana asesmen itu menunjukkan kesesuaian dengan tahapan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik sendiri. Hal tersebut kurang menarik bagi saya karena saya harus belajar lebih lanjut dengan menyesuaikan pada masing-masing mata pelajaran. Kemudian selanjutnya, pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna. Menurut saya, pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna, menurut saya itu tidak ada. Semua bagian dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya ini sangat berguna untuk saya, berguna untuk diterapkan di sekolah tempat mengajar. Hal yang kurang menarik menurut saya dapat diatasi dengan kemauan diri sendiri untuk terus belajar. Kemudian yang keempat adalah pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna sebagai konteks calon guru. Selama mempelajari mata kuliah ini, saya juga menerapkan pengetahuan dari beberapa materi dalam kegiatan pembelajaran di tempat mengajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengalaman dari mempelajari mata kuliah ini sangat berguna. Pengalaman belajar tersebut dapat secara langsung atau tidak langsung memberikan dampak yang positif pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi pada bagian ini saya mengambil topik 4 dengan materi lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Saya tertarik untuk merefleksi topik ini lebih lanjut karena saya menemukan beberapa peserta didik yang dapat dengan mudah menyerap materi yang diajarkan, namun juga ada beberapa peserta didik yang membutuhkan pengulangan dalam mempelajari materi. Dari hal tersebut, berdasarkan refleksi yang saya lakukan, saya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kaitan keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan sebagai lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Saya mengerti bahwa peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian saya mengamati dan ketika ada peserta didik yang memiliki support yang sangat baik dari lingkungan keluarga, mereka akan dengan mudah untuk mempelajari materi yang diberikan. Namun, jika adanya kekurangan support dari keluarga, mereka akan membutuhkan pengulangan untuk belajar. Kemudian beberapa kasus yang saya temukan juga membuktikan bahwa peserta didik dengan orang tua yang berpisah, mereka memiliki semangat yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan teman-temannya. Kemudian mengapa hal tersebut terjadi? Karena saya ingin mengetahui kebutuhan peserta didik yang perlu pengulangan dalam belajar. Kemudian saya ingin memfasilitasi mereka untuk belajar agar dapat memahami materi yang diberikan dengan cara yang menyenangkan. Cara tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan maupun dengan melakukan kerjasama dengan 3 aspek tersebut. Dari beberapa kasus yang saya temukan, terkait pengaruh lingkungan keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan terhadap proses tumbuh kembang peserta didik di sekolah, saya ingin membantu mencari jalan keluar terkait kasus tersebut. Saya ingin peserta didik itu yang memiliki berbagai permasalahan, mereka itu dapat juga memiliki semangat yang sama dengan teman-teman yang memiliki support yang baik dari lingkungan keluarganya. Selanjutnya adalah analisis artefak pembelajaran. Untuk artefak-artefak yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi adalah yang pertama, pada ruang kolaborasi topik 4, pada kasus 1 yang memberi tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kemudian kasus 2 juga memberi tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kemudian yang ketiga adalah demonstrasi kontekstual topik 4, yaitu melakukan
analisis terhadap kasus di ruang kelas juga, kemudian elaborasi yaitu tentang konsep disiplin positif dan tri pusat pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah pada koneksi antar materi topik 4 yang isinya adalah bagaimana untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik dengan melibatkan 3 aspek penting yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian, mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena artefak ini merupakan bukti bahwa saya telah dapat merefleksikan hasil belajar pada topik 4 dengan materi lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kemudian saat saya mempelajari bagian eksplorasi konsep, saya mengerti bahwa lingkungan tempat belajar bagi peserta didik bukan hanya sebuah ruang kelas yang menjadi tempat mereka belajar. Namun lingkungan itu juga merupakan diantaranya adalah subjek atau pihak-pihak yang menjadi pendukung atau support system bagi peserta didik dalam melangsungkan kegiatan pembelajaran. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah lingkungan keluarga sebagai tempat pertama kali peserta didik mendapat pendidikan, yaitu orang tua maupun keluarga terdekatnya, kemudian masyarakat, dan tentunya pihak sekolah. Selama mempelajari topik 4 ini, saya mendapatkan pengalaman belajar bahwa semakin baik dukungan atau support yang diberikan oleh lingkungan, maka akan semakin baik pula peserta didik dapat bertumbuh kembang dengan baik kecerdasan intelektual dan karakteristiknya. Kemudian bagian yang mendukung artefak ini dari refleksi hasil belajar saya yaitu pada bagian koneksi antar materi topik 4. Bagian ini menunjukkan bahwa saya telah berproses dalam memahami bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Saya memahami bahwa lingkungan keluarga, masyarakat, dan pihak sekolah saling memiliki keterkaitan yang erat dalam pembentukan karakter peserta didik dan pembentukan disiplin positif serta membentuk kecerdasan intelektual pada peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran yang bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa, perubahan yang akan saya lakukan adalah meningkatkan hubungan yang baik antara pihak sekolah, orang tua, dan tentunya masyarakat agar menjadi sebuah ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik. Saya akan membangun hubungan yang baik terutama antara sekolah dan orang tua karena menjadi tempat peserta didik untuk mendapatkan pendidikan secara langsung. Orang tua adalah sebagai tempat pertama peserta didik memperoleh pendidikan. Maka dari itu, pendidikan awal yang diterima oleh peserta didik dari lingkungan keluarga itu sangatlah mempengaruhi bagaimana mereka menghadapi lingkungan di luar keluarga, yaitu sekolah dan masyarakat. Jadi menurut saya ketiga bagian tersebut memiliki peran yang saling terkait atau saling berkesinambungan atas perkembangan peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.